Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa hudan wa tawfiqa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat aman, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, majelis Khamis ya, majelis hari Kamis yang Masya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan keberkahan pada keluarga, harta dan usia kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan bagi kita untuk selalu beribadah, untuk thalabul ilmi, untuk beramal sampai kita menutup usia kita nanti dengan husnul khatimah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu kepada ibu-ibu semuanya ya, yang telah banyak mendukung, mensupport saya pribadi dan keluarga ketika mendapatkan ujian musibah dengan meninggalnya almarhumah. Ya, tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya yang luar biasa, dan mohon dibukakan pintu maaf kepada almarhumah ya, apabila selama bersosialisasi ataupun selama beliau bergaul dengan ibu-ibu ada kesalahan ataupun kekeliruan. Dan ya, kita selalu dan mohon ya senantiasa untuk didoakan, mudah-mudahan ya almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik. Allah jadikan kuburan beliau menjadi raudhah min riyadil jannah ya, menjadi taman daripada taman-taman surga ya. Ya, secara ya mungkin dikit ngobrol-ngobrol aja kan, dilalahnya kita lagi bahas tentang fikih jenazah ya, beliau yang mendahului, yang mudah-mudahan itu menjadi husnul khatimah buat beliau insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita akan mencoba untuk ke tema kita yang spesial ya hari ini ya, yaitu tentang tarhib Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Saya rasa sudah banyak ya kita tahu dan sering mendapatkan penjelasan tentang Ramadan itu sendiri dan bagaimana kita menyambut. Jadi pada kesempatan ini kita lebih kepada mengulang-ulang, merefresh kembali supaya kita betul-betul siap ya berjumpa dengan bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Ya, mungkin hanya menghitung beberapa hari saja, atau hari apa kita? Sabtu ya. Kemungkinan besarnya Sabtu adalah Ramadan. Ya, artinya sudah 2 hari lagi. Ya, maka tarhib kita ya
tarhib kita betul-betul harus kita matangkan ya dengan pertemuan kita ini. Dari segi istilah dulu kita sudah tahu apa itu tarhib ya. Apa tarhib itu? Sering kita dengar tarhib Ramadan. Tarhib itu dari kata-kata apa, Bu? Bahasa Arab. Ada yang tahu? Dari kata-kata marhaban. Nah, kita sering pakai marhaban ya Ramadan, ya. Nah, jadi tarhib itu artinya kita bagaimana menyambut Ramadan. Ya, dari kata-kata marhaban. Ya. Dan itu menariknya bahasa Arab, kalau huruf Latinnya sama, tapi bahasa Arabnya memungkinkan berbeda. Hurufnya adalah ya, ta, ro, apa lagi? Nah, tarhib Ramadan. Nah, pakai hak ya. Nah, haknya ini hak besar apa hak kecil? Kalau marhaban itu sama-sama besarnya ya. Iya. Hak yang setelah jim apa hak yang sebelum ya? Atau yang setelah waw ya. Setelah jim ya. Jim hak ya kan? Jim hak itu hak kecil. Kalau hak yang besar ha. Waw ha ya, setelah waw ada hak. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab beda apa arti itu, Bu. Ya, makanya perlu apa? Hati-hati juga ya kalau nulis pakai bahasa Arab. Nanti takutnya orang Arab juga bingung ya. Tarhib pakainya ha ya. Ta, ro, ha, ya, ba. Nah, itu yang artinya menyambut. Ucapan marhaban, selamat datang. Kalau tarhib pakai hak besar itu, hak besar itu artinya kebalikannya. Rohaba itu artinya menakut-nakuti. Iya. Menakut-nakuti atau mengancam. Ya, itu namanya tarhib. Makanya hati-hati kalau tarhib Ramadan mau kemana? Mau tarhib Ramadan. Nah, kalau tarhib Ramadan artinya nakut-nakutin orang sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Nah, ini maka sedikit tentang istilah. Ya, jadi di kesempatan ini kita mencoba untuk lihat beberapa poin ya yang saya rasa penting untuk kita bahas ya tentang Ramadan. Ada beberapa poin di sini yang mungkin perlu untuk kita persiapkan ya di saat kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan yang sangat-sangat penting ini ya. Di dalam tulisan ini disebutkan kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ya. Maka yang paling pertama dan yang paling utama itu adalah mari kita siapkan, kita bulatkan, kita kuatkan an-niyah al-khalisah kita, niat kita. Niat kita itu betul-betul kita persiapkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Ya. Ya. Minat ta'ahhubi li Ramadan wa husni al-isti'dadi lahu an ta'taqida atau an tu'qida al-azma ala ta'mirihi bit-ta'at wa ziyadatil hasanat wa hijris sayyi'at. Jadi niat kita itu adalah bagaimana kita betul-betul mempersiapkan diri kita ini ya. Nah, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan itu untuk melakukan amal-amal dan ketaatan-ketaatan yang banyak gitu. Siapkan diri kita berjumpa dengan Ramadan ya dengan niat yang kuat untuk mengoptimalkan bulan Ramadan. Ya. Ya. Kenapa? Ya, niat ini yang memang sangat penting, ya. Niat ini yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Niat ini yang membedakan antara salafus soleh terdahulu dengan kita-kita yang sekarang. Niat ini yang membedakan mana orang yang betul-betul akan mendapatkan makna dari para Ramadan ataupun yang tidak. Ya, itu niat.
Ya. Jadi ibaratnya ya Ramadan itu kan mau tidak mau pasti datang tiap tahun, ya. Hanya bedanya seberapa niat yang kita sudah siapkan, bagaimana kita menyambut daripada bulan Ramadan, ya. Ada tipe-tipe sambutannya itu kan, pertama adalah mungkin penyambutan daripada anak-anak, ya. Anak-anak itu gimana kalau nyambut Ramadan, Bu? Dengan Ramadan senang, sama dengan senangnya orang yang apa? Yang ahli ibadah. Tapi bedanya senangnya anak-anak Ramadan itu apa? Banyak makanan, ya. Terus baju baru, ya. Terus main-mainnya, ya. Macam-macam. Iya. Apa istilahnya? Oh, garanggau ya kalau di sini, ya. Iya. Dan macam-macam. Nah, itu kalau anak-anak tipe penyambutannya adalah lebih kepada hal-hal yang sifatnya sederhana, kebahagiaan yang sifatnya seperti itu. Nah, akan berbeda ketika orang-orang yang mereka itu fokus kepada ketaatan dan kebaikan itu. Ya, jadi di sini bedanya, gitu. Ya, maka untuk menambahkan, ya, niat itu sangat penting sekali lagi, ya. Ramadan kita ya akan tetap berjalan, ya. Kalau nggak 29 hari ya 30 hari, ya. Dan itu akan lewat mau tidak mau, ya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita optimalkan, ya, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalau ibu-ibu biasanya apa ininya? Persiapannya yang betul-betul ini. Masya Allah. Bumbu, beres-beres rumah, macam-macam, ya. Jadi ini penting, niat itu. Nah, niatkan, ya, amalan-amalan yang tadi itu, yang memang kalau dibilang lakonnya itu adalah ibu-ibu kalau di bulan puasa, ya. Ya, jadi playmakernya adalah mak-mak semuanya, ya, akan tugasnya akan double, ya. Nah, jadi kuatkan niatnya, karena niat ini yang akan membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ya, bisa dibayangkan ketika ibu-ibu mempersiapkan bumbu, siapkan makan-makan, itu betul-betul tidak hanya sebatas ini sebagai rutinitas, tidak, tapi untuk, ya, bagaimana keluarga itu bisa kuat ketika puasa, bagaimana supaya keluarga itu bisa kuat untuk qiyamul lail dan seterusnya. Jadi itu niat kita, ya, sehingga amalan-amalan yang kelihatannya ada rutinitas tadi itu akan berubah, ya, maknanya menjadi apa? Menjadi kebaikan. Itulah kemuliaan di dalam Islam itu. Dengan baiknya niat, amalan yang kelihatannya duniawi jadi ukhrawi, gitu, ya. Ibu-ibu nyiapkan menu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, sudah ada listnya, ya. Ini mau masak ini, masak itu, listnya aja, ya. Tahu-taunya ujungnya talabat, ya. Listnya mau dibeli. Iya. Nah, itu lagi-lagi itu kan kelihatannya rutinitas, sesuatu yang biasa kita lakukan, ya. Tapi kalau kita mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah, balasan dari Allah, ya, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi suatu kebaikan yang luar biasa. Nah, maka niat ini yang harus kita kuatkan. Innamal a'malu binniyat. Tapi sebaliknya, Bu, ada orang-orang yang kelihatan amalannya itu amal apa? Amal yang sangat mulia. Tapi ternyata karena buruknya niat, jadi apa? Sia-sia. Ya, sia-sia. Jadi boleh jadi dia itu apa? Tilawah misalkan, dia baca Al-Quran,
lama dia baca Al-Quran, tapi ternyata niatnya supaya apa? Pengen dapat pujian saja dari orang, pengen didengar saja. Nah, maka akan rusak nilainya. Atau kebalikannya tadi, ibadah hanya sebatas rutinitas. Nah, ini kayaknya namparnya ke para mutawwa ini, atau ke para ke kita-kita yang sudah bisa dikatakan sering berada di masjid, ya. Niat kan bisa aja berubah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Tidak datang, ya berarti bukan masalah pahala ataupun tidak datang takut karena ada pengawas misalkan, ya. Nah, itu kan bisa jadi berubah, ya, karena para mutawab punya pengawas juga, ada muraqibnya juga itu, ya. Ini kalau nggak datang ini tinggal dilaporin aja misalkan. Nah, maka kalau hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, merusak semua amal. Nah, jadi ini pentingnya yang namanya niat, ya. Jadi seperti itu. Kemudian, ya, setelah kita mempersiapkan niat, maka yang kedua adalah kita ada yang dinamakan, ini yang persiapan kita, bekal kita yang kedua ini, at-taubah as-shadiqah. Kalau tadi an-niyah al-khalisah, niat yang betul-betul ikhlas, kemudian sekarang taubat yang sesungguhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan di dalam atau menyambut Ramadan ini, kita persiapkan apa? Dengan taubat yang shadiqah, dengan taubat yang apa? Yang betul-betul kuat, yang nasuha, yang betul-betul apa? Mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubah shadiqah, taubat yang benar. Ya, wa hiya wajibatun fi kulli waqtin wa min kulli dzambin. Taubat ini, Bu, sebenarnya tidak harus nunggu Ramadan. Ya. Wajib dia setiap waktu dan setiap dosa. Setiap waktu kita diwajibkan untuk bertaubat. Ya. Bahkan setiap ada apa? Kita sudah melakukan amal ibadah, tapi ternyata belakangnya juga disuruh bertaubat. Setelah sholat kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Selesai itu apa yang kita baca, Bu? Astagfirullah. Ya, kok bisa? Ya, kita masih baru selesai ibadah, tentunya disuruh istighfar. Ya. Nah, karena apa? Boleh jadi waktu sholat tadi banyak lalainya, banyak kosongnya, ya. Karena setan itu pintar sekali dia, Bu, ya. Dia berusaha all out untuk menggoda kita. Waktu azan, setan itu kabur, takut dia mendengar azan, sampai tersisa apa? Suara dari belakangnya, duburnya, ya. Jadi apa? Angin yang keluar itu biasanya ada dua modelnya. Kalau besar di dalam bahasa Arab namanya durot, ya, angin kentut itu. Kalau besar itu namanya durot. Kalau yang hanya gas yang keluar, yang biasanya suaranya gimana itu? Pss, itu. Nah, itu di dalam bahasa Arab namanya fusa. Nah, fusaun au durot. Nah, setan ketika azan itu dikomandangkan, wa kana lahu durot. Jadi dia saking takutnya lari sampai terkentut-kentut, dan yang besar itu yang keluar, gitu. Supaya nggak kedengeran azannya. Tapi selesai azan, Bu, datang lagi, balik lagi, datang. Nah, apalagi kalau waktu subuh tuh, ya. Kalau subuh itu dilapis, kita berlapis-lapis, ya. Setelah azan, setannya bilang masih lama, ya, tidur aja dulu, ya, malamnya masih panjang, gitu. Kalau kita bangun, nah itu masih ada dua lapisan lagi, ya. Kalau kita bangun sudah lepas itu lapisannya. Selimut pertama dari setan lepas, selimut keduanya masih, dan ketiganya, ya. Kalau kita bangun ambil air wudhu, nah segar kan, ya. Segarnya itu
setan sudah kalah, tinggal satu lagi selimutnya. Kalau kita berangkat ke masjid, bagi bapak-bapak itu segar, ya, nasyiton, ya, dia akan menjadi orang yang bisa mengalahkan setan. Tapi belum selesai sampai di situ. Setan itu akan menggoda kita kembali, ya, untuk tidak mau masuk sampai ke masjid itu. Iqamah datang, kabur lagi setan, lari setan, ya, karena tidak berani mendengar kalimat thayyibah. Selesai iqamah, Bu, setan datang lagi untuk menggoda kita. Waktu sholat digoda, dibikin seolah-olah kita itu dapat ilham itu waktu sholat. Yang tadinya kelupaan kunci di mana, ya, bumbu apa yang mau dibeli buat masak nanti, ya, resep apa, itu keluarnya waktu sholat datang. Oh iya ya. Jangan dianggap itu ilham, petunjuk dari Allah. Itu dari setan itu, Bu. Nah, makanya itulah kita setelah sholat itu disuruh Astagfirullah. Ya. Orang haji demikian, sama. Selesai dia melakukan ritual haji yang begitu panjang dan melelahkan itu, disuruhnya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Oleh karenanya at-taubah as-shadiqah wajibah fi kulli waqt. Wajib bagi kita untuk selalu bertaubat di setiap waktu. Wa min kulli dzambin, dan pada setiap dosa. Ya, dosa itu wajib untuk kita taubati, untuk mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, hanya satu dosa yang tidak perlu taubat, ya, yaitu dosa masalah. Ada yang tahu dosa masalah? Makanan, ya, masalah dosa. Baru nyambung, ya. Masalah dan dosa, ya, itu tidak perlu kita bertaubat. Itu dosa yang enak, ya, boleh untuk dimakan. Baik, jadi seperti itu, ya. Maka taubat, sekali lagi, Bu, ini betul-betul kita persiapkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, ya. Taubat ini 3 hal yang harus kita lakukan supaya dikatakan taubat kita itu sempurna, shadiqah. Itu 3 syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Insya Allah sudah hafal. Apa 3 syarat orang taubat itu? Apa? Ya, terus menyesali. Kalau istilah bahasa Arabnya an-nadam. Nadam itu artinya menyesal. Menyesali dosa yang sudah dilakukan. Nadam, seorang merasa menyesal karena melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Nadam. Kemudian ada azam. Ya, azam ini tekad. Ada niat, ada keinginan untuk tidak melakukannya lagi. Ini levelnya. Pertama itu orang kalau melakukan dosa, level yang pertama paling ringan adalah nadam. Dia menyesal. Itu ada sifat tawabnya sudah ada. Sifat orang yang bertaubatnya sebenarnya sudah ada. Orang merasa tidak enak melakukan dosa, itu sebenarnya sudah ada ada benih-benih taubat di situ. Tapi harus dinaikkan lagi jadi azam. Saya tidak mau lagi melakukannya. Itu namanya azam, ya. Kemudian yang ketiganya baru namanya iqla. Ya, iqla itu I-Q-L-A. Gitulah kurang lebihnya. Iqla, dikasih koma di atasnya. Hamzah, qaf, lam, alif, ain. Iqla itu artinya melepas diri dari dosa itu. Ya. Itu bentuk daripada taubat yang paling sempurna itu adalah ketika dia sudah melepas dirinya dari dari perbuatan maksiat itu. Ini namanya iqla. Kalau 3 hal ini sudah ada, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang betul-betul taubatan nasuha. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga hal yang mungkin perlu itu kita persiapkan ya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya bekal kita untuk berjumpa Ramadan pada tahun ini adalah ma'rifatu syarafiz zaman. Kita berusaha untuk mengetahui keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Ya. Ini yang harus kita persiapkan. Ya. Apa keutamaan yang ada di bulan Ramadan? Ini yang sangat penting. Karena seperti tadi yang tentang niat itu. Orang akan berlomba-lomba untuk melakukan semua kebaikan itu kalau dia tahu betul bagaimana keutamaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Kenapa anak-anak itu lebih memilih untuk main-main? Lebih memilih untuk ngabuburit misalkan, ya. Karena dia tidak tahu keutamaannya. Atau masih belum nyampe dia kepada keutamaan daripada bulan Ramadan itu. Ya. Nah, jadi syarafuz zamannya ini harus kita betul-betul tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu, yang hari-harinya itu sangat-sangat baik, ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah. Ya. Nah, ini yang sering kita akan dengar nanti insyaallah di bulan Ramadan, ya. Datang bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Ramadan itu, ya, keutamaannya yang paling mulia itu adalah, ya, dia sebagai mukaffiratun, sebagai penggugur dosa. Jadi ada penggugur dosa itu gini, Bu. Ada yang sifatnya harian. Kalau yang sifatnya harian itu bagaimana? Dari satu solat ke solat yang lain. As-salawatul khams. Solat 5 waktu itu akan menjadi penggugur dosa. Subuh orang solat, ya. Tahu-taunya dari subuh ke zuhur itu ada aja kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan, baik yang besar maupun yang kecil, terutama yang kecil, ya. Sampai zuhur itu adalah penggugur dosa antara subuh dengan zuhur. Begitu juga zuhur dengan asar, ya. Zuhur dengan asar, ya, ketika seseorang, ya, melakukan dosa di situ, Allah akan gugurkan dosanya dari zuhur dengan kepada asar itu dengan sholat asar sampai kepada waktu subuh lagi. Itu as-salawatul khams. Jadi pengguguran dosa dari Allah disiapkan itu 5 waktu sholat. Ada pengguguran yang sifatnya mingguan, ya, mingguan pekanan. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari satu Jumat ke Jumat lain itu menggugurkan dosa. Ya. Wa Ramadan ila Ramadan. Nah, ini yang sifatnya tahunan. Sifatnya tahunan yang itu pasti akan ditemukan oleh semua orang. Ya. Dari satu bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain, ketika ada akumulasi dosa di tahun itu digugurkan di bulan Ramadan. Luar biasa. Ada yang sifatnya tidak semua orang dapat, al-umrah ilal umrah. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya. Ya, ibu-ibu berangkat umrah sekarang, tahun depan umrah lagi atau 2 tahun lagi, itu menggugurkan dari satu umrah ke umroh yang lainnya. Masya Allah. Begitu Allah sediakan buat kita syaraful zaman dan syaraful makan. Kemuliaan daripada waktu dan tempat, ya. Dan waktu ini adalah yaitu di bulan Ramadan. Makanya harus kita ingat betul, ya. Kemudian bulan Ramadan itu fihi tuftahu fihi abwabul jannah. Bulan Ramadan itu dibuka selebar-lebarnya pintu surga, ya.
Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ya, wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ya. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah, ini keutamaan yang lain yang saya rasa kita berlomba-lomba di situ, yaitu di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi kalau kita tahu itu 1000 bulan, ya, dan amalan ibadah yang apabila dilakukan pada malam itu berarti sama dengan amalan kita selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Berapa? 83 kurang lebih. 83 tahun. Ada yang sudah 83? 38 mungkin ya. 38 ya. Ini 83. Dan itu ibadah, Bu. Isinya full semua ibadah 83. Ya. Ya, kita yang mungkin yang sudah jelita jelang 50 tahun, ada yang sudah lewat 50 tahun, belum tentu 50 tahun itu kita habiskan untuk ibadah. Ya, dan tidak ada orang yang bisa menghabiskan semuanya untuk ibadah. Belum dipotong masa dewasanya, ya, masa kecilnya, ya. Maksud saya masa kecil ya masih belum balik. Belum lagi kalau ibu-ibu ada dispensasi, diskon. Ya, ibadahnya, sholatnya potong masa bukan masa tahanan ya, masa haid, nifas dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bilang ibadah kita berapa lama, itu nggak nyampe beberapa tahun. Itu pun yang betul-betul khusyuk karena Allah kita nggak tahu. Nah, Allah berikan kepada kita yang umat itu pendek umurnya, tapi diberikan sebuah fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini betul-betul kita berusaha untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita lewati Lailatul Qadar itu dengan ibadah kita. Jadi kita tidak jadi bayangan kita, jangan kita beranggapan Lailatul Qadar itu hanya untuk 1-2 orang saja. Ya, gimana bayangan kita selama ini tentang Lailatul Qadar? Apakah itu khusus untuk 1-2 orang? Lailatul Qadar itu pasti akan pasti akan dilewati oleh semua orang. Cuman kan nggak tahu waktunya. Yang kita nggak tahu adalah waktunya kapan. Terus waktu itu kita melakukan apa? Ya, makanya Nabi itu memberikan kisi-kisi saja. Lailatul Qadar itu datangnya pada malam yang ganjil, atau yang pertama 10 malam terakhir. 10 malam terakhir yang ganjil. Kemudian bahkan para ulama ada yang mengatakan tanggal 27 yang paling betul-betul diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Dan semua orang akan melalui Lailatul Qadar itu. Pertanyaannya, waktu itu kita lagi ngapain, Bu? Lailatul Qadarnya lagi shopping kah? Bikin kue kah, gitu kan? Ataupun apa gitu? Lagi tidur. Atau lagi tidur. Ini yang jadi pertanyaannya. Oke, shopping nggak ada masalah. Lagi apa lagi? Bikin kue nggak ada masalah. Dan macam-macam nggak ada masalah. Tapi yang terpenting apa? Apa kalimat yang kita baca pada malam itu? Nah, ini yang penting, ya. Karena memang kondisi kita kan beda-beda. Mungkin kita perlu untuk shopping pada waktu itu. Tapi doa itu yang harus kita ingat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi lisan itu yang betul-betul harus kita siapkan. Kalaupun secara fisik kita tidak bisa i'tikaf di masjid seperti orang-orang, ya kita harus memang dengan segala macam kesibukan yang ada, ya, maka paling tidak ungkapan itu yang harus kita ucapkan, ya. Ini supaya kita tahu betul syarafu az-zaman, ya. Kemudian
Berikutnya adalah hal yang perlu kita siapkan, bekal kita untuk berjumpa Ramadan. Ini saya pilihkan ya. Yang berikutnya adalah ta'allumu ahkami fiqh siyam. Jadi minimal kita pelajari ya fikih puasa, fikih siam itu kita ulang-ulang lagi ya. Yang berkaitan dengan puasa ini. Ya, apa yang membatalkan, apa yang wajib kita lakukan, apa hal-hal yang perlu adab-adab di saat kita berpuasa, ini saya rasa penting ya. Dan mungkin pada kesempatan ini saya coba untuk ringkaskan di sini ya tentang tentang adab daripada puasa itu. Ini fiqh siyam yang saya rasa juga kita sudah paham, tapi ini poin-poinnya yang harus kita betul-betul ingat. Pertama adalah di sini disebutkan di kitab fikih sunnah ya, Syekh Sayyid Sabiq mengatakan yang harus kita tahu adab pertama sahur. Ingat sahur. Yang membedakan antara puasanya kita dengan puasa umat terdahulu itu sahurnya. Sahur ini sangat-sangat dianjurkan ya, dan niat tadi yang akan membedakan antara rutinitas dengan ibadah kita ya. Maka sahur itu kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri fis suhuri barakah. Makanlah, santap sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Sahur itu diutamakan apa, Bu? Disegerakan apa diakhirkan? Diakhirkan. Akhirkan sahur ya. Dan sahur ya tidak harus makannya makan berat ya, walaupun dengan segelas air, walaupun dengan sebiji kurma ya, segelas air atau sebiji kurma, sepiring nasi ya, enggak juga ya. Ya. Nah, jadi walaupun dengan sedikit saja tapi itu sebagai sahur kita ya. Nah, ini itu kita usahakan. Ini adab yang pertama, mengakhirkan sahur. Kemudian kebalikannya, berbuka, ta'jilul fitr, menyegerakan untuk berbuka puasa. Senang ataupun tidak, segerakan untuk berbuka puasa ya. Wah, saya kan masih kuat Ustaz gitu, nanti saya bukanya habis isya aja. Tetap takjilnya diusahakan. Takjil itu ya dengan dengan kurma ya, dianjurkan kan rutab. Kemudian kalau tidak rutab pakai tamar ya. Kalau nggak pakai tamar baru pakai air ya. Itu diantara yang dianjurkan ya. Dianjurkannya tadi pakai rutab, pakai kurma yang yang masih muda, yang segar, itu yang utama. Kalau berbukalah dengan yang manis-manis, riwayat apa itu? Oh, itu marjan ya, bukan hadis ya. Ya, jadi itu tidak ada itu ya. Jadi adab ta'jilul fitr. Kemudian kita ingat-ingat di bulan Ramadan itu ya, kita ad-du'a indal fitri wa asna as-siyam, memperbanyak doa ketika berbuka. Sebelum berbuka itu perbanyak doa dulu, Bu. Ya. Ini mungkin sekaligus sebagai pengingat buat kita semuanya ya. Kalau misalkan ada acara-acara sebelum Ramadan, sebelum berbuka maksud saya, atau ada buka bersama ya, diusahakan 10 menit terakhir itu kondisinya disibukkan kita dengan berdoa. Jangan disibukkan dengan dengan bagi takjil. Nah, ini memang kadang-kadang jadi ininya. Jadi perlu catatan nih, perlu untuk kita siapkan dari sekarang. Mungkin bisa dibuat bagi takjilnya itu jauh sebelum acara. Ya. Masih sambutan atau lagi tausiah. Kasih waktu ya sebelum itu untuk berbagi, minimal untuk takjilnya. Sehingga nanti 10 menit sebelum berbuka itu digunakan untuk berdoa. Ya. Ini ad-du'a indal fitr. Jadi ketika kita akan berbuka,
Wa asna asyam, kalau secara umum iya betul, ketika kita berpuasa kita dianjurkan untuk berdoa, memperbanyak doa. Ya. Al-kafu amma yatanafa ma'asiyam. Ini adab juga yang perlu kita perhatikan. Menjaga diri dari apa? Hal-hal yang membatalkan puasa kita. Pahala puasa kita itu jadi berkurang. Ini kita usahakan untuk tidak melakukan itu. Ada as-siwak. Siwak ini apa? Sikat gigi, gosok gigi. Tetap dianjurkan ketika kita berpuasa, ya, atau sebelum sahur, ya, selesai sahur kita bersiwak. Kemudian ketika berubah aroma daripada mulutnya, masih dianjurkan kita untuk bersiwak. Ya, kalau siwaknya zaman dulu kan siwak yang tidak ada rasanya, ya, pakai kayu itu. Nah, jadi mungkin kalau konteksnya kita sekarang pasta giginya tidak terlalu banyak gitu. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Ya. Siwak. Al-jud wa mudarasatul Quran. Ya. Yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Ramadan adalah, ya, ini tentang fikih-fikih puasa itu. Kemudian berikutnya adalah adabnya tadi. Berderma, memperbanyak untuk infak sedekah di bulan Ramadan, dan memperbanyak untuk mempelajari Al-Quran, tadarus, baca Al-Quran, ditadaburi, dibaca, dan seterusnya. Nah, jadi ini hal-hal yang saya rasa sangat penting. Kemudian betul-betul di hari yang 10 hari terakhir terutama itu kita betul-betul gunakan, manfaatkan, jangan sampai kelewat dari ibadah-ibadah kita. Yang paling memungkinkan adalah tadi lisan kita. Ya, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi hukum-hukum fikih itu masuk di situ. Kemudian yang terakhir saya rasa untuk kita bahas pada kesempatan ini, apa bekal yang harus kita siapkan, ya, al-istisyar, ya, ini mungkin saya rasa sebagai penutupnya, istisyar, ya, merasakan bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Nah, jadi bekal, ya, yang saya rasa penting itu adalah bagaimana kita menjadikan bahwasanya Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memaksimalkan Ramadan itu. Ya. Dan saya coba untuk mendengar tausiah dari Uwah, ya. Uwah itu apa? Ustadz tadi Hidayat, ya. Itu diantara salah satu ungkapan beliau yang sangat cukup menyentuh itu adalah memang kalau kita lihat, ya, biasanya itu sebelum Ramadan, ya, ada saja orang-orang yang baik itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang sudah meninggal duluan sebelum bulan Ramadan. Ini kata beliau. Kemudian boleh jadi, ya, itu sebagai menunjukkan bahwasanya orang-orang tersebut sudah dianggap cukup amalnya, ya, sehingga untuk bertemu dengan Allah sudah cukup, selesai. Ini orang-orang yang baiknya, ya. Dan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih masih bertemu dengan bulan Ramadan, boleh jadi kita itu masih belum cukup bekal kita, belum cukup amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dengan demikian kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan itu menjadi seolah-olah menjadi bulan atau Ramadan kita yang terakhir. Karena kita tidak tahu, ya, kita pun masih harap-harap cemas ini, Bu, ya. Kita masih belum sampai bulan Ramadan ini, ya. Kita nggak tahu, ya, nyampe apa tidak kita dengan bulan Ramadan. Maka betul-betul kita siapkan diri kita,
ya kita jadikan hari demi hari kita itu betul-betul menjadi penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebaikan insyaallah taala. Baik, saya rasa itu ya penjelasan saya ya tentang Ramadan, persiapan kita berjumpa dengan Ramadan, tarhib Ramadan. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk ditambahkan, untuk disampaikan, saya persilahkan kepada ibu-ibu. Silakan. Atau saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan. Nanti ditutup dengan doa bersama ya Ustaz. Ditutup dengan doa. Oh ya, nanti insya Allah. Kalau ada yang mau ditambahkan dulu, ditanyakan, disampaikan. Tidak harus nanya sekarang, udah udah levelnya udah harus menyampaikan. Ustaz, kalau misalnya Iya. amalan setelah Ramadan itu nggak sesemangat seperti Ramadan. Maksudnya kan Ramadan kita ini, tapi setelah Ramadan futur gitu, maksudnya jadi kurang semangat lagi, menurun gitu. Nah, apakah itu ada berkaitannya dengan amal kita yang di Ramadan itu? Apa mungkin karena kita hanya mengejar nilai gitu, bukan benar-benar untuk mencari keridhaan Allah gitu. Jadi hanya mencari nilai pahala, nilai ini, dan kemudian Ramadan finish. Karena memang di bulan setelahnya tidak dilipat gandakan, di ini akhirnya biasa lagi amalannya gitu. Apa berkaitan seperti itu? Oke, ya Masya Allah, ini menarik. Amalan sebelum dan sesudah Ramadan, ya. Sebelum, saat, dan sesudah Ramadan. Kalau kita lihat, memang Ramadan itu sebenarnya bonus, Bu. Ya, Ramadan itu bonus buat kita semuanya. Segala macam perangkat itu sudah disiapkan oleh Allah untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya. Tadi kan di dalam hadis itu apa? Fihi tuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Artinya pintu-pintu kita untuk melakukan kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan itu banyak. Dan dan terbuka untuk semua orang. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup apa? Pintu-pintu neraka jahim, neraka. Ya, pintu neraka itu ditutup semuanya. Ini keutamaan juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bonus itu. Yang lebih menarik lagi bonusnya adalah wa tughallu fihi syayatin. Diborgol setan-setan itu diborgol, Bu. Artinya yang tadi itu menggoda kita waktu azan, waktu iqamah, setelah itu kemudian dia datang, itu diborgol itu. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan yang diborgol, yang diikat itu maradatus syayatin. Apa? Gembongnya saja. Ya, pembesar-pembesarnya saja. Jadi yang kecil-kecil itu dibiarkan, masih tetap apa? Masih tetap ini berkeliaran. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan atau puasanya setengah badan, nggak ada kalau di sini ya, di Indonesia itu puasa setengah badan itu. Gimana puasa setengah badan? Ya. Kakinya aja yang kelihatan gitu di warung, ya karena yang ditutup. Baru nyambung ya. Setengah, bukan setengah hari tapi setengah badan. Ya. Warungnya kan begitu kan, jadi kakinya kelihatan, badannya nggak kelihatan. Ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang begitu, ya berarti kalah sama tadi setan-setan yang kecil itu. Ya. Apa karena mungkin dilatih, maksudnya kan setan dibelenggunya 1 bulan. Iya. Tapi bukan kita ya, maksudnya orang-orang yang nggak ini tuh yang itu dilatihnya selama 11 bulan itu dilatih oleh setan untuk tidak beriman gitu, maksudnya tidak menjalankan syariat Allah. Akhirnya pas di bulan itu terbiasa gitu ya. Iya, makanya saya katakan bonus. Ramadan itu bonus. Itu bentuk-bentuknya adalah
sudah disiapkan perangkatnya untuk kita melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga ukuran kita itu sebenarnya, kalau mau jujur, ukuran kita bukan di Ramadannya, sebelum dan sesudahnya. Ibadah kita itu yang dilihat itu sebelum dan sesudah Ramadan. Ya, kalau orang misalkan hatam Al-Quran 3 kali di bulan Ramadan, nah itu biasa-biasa saja, oke. Karena apa? Memang dia ada semangat. Ya, tadi udah disediakan ma'rifatu syarafiz zaman, dan itu bonus dari Allah. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, dihatam berkali-kali. Kalau orang-orang zaman salafus soleh itu bisa hatam 60 kali. Gimana 60 kali itu? Sehari 2 kali. Sehari hatam 2 kali. Iya, pagi dari subuh sampai maghrib hatam. Ya, dan bacaan sudah cepat itu kan. Karena mereka sudah terbiasa. Ya, jadi hukum-hukum tajwid yang sifatnya bisa ditelorir apa? Terorir. Ya Allah, parah. Tolerir. Ini bukannya disengaja, enggak sih. Ditolerir itu memang enggak ini, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Misalkan terus dia baca, bisa hatam 1 hari. Malam juga bisa. Gitu. Nah, jadi itu memang sesuatu yang barokahnya Ramadan. Nah, lagi-lagi kita mengukur amalan kita itu adalah sebelum dan sesudah Ramadan. Makanya jangan sampai kata orang-orang soleh itu kun robbanian. Kalau mau menjadi hamba Allah itu jadilah robbani, hamba yang betul-betul terikat dengan Allah. Wala takun ramadanian. Jangan jadi apa? Jangan menjadi orang-orang yang namanya Ramadhani. Ramdhani itu maksudnya orang yang cuma mengenal Allah di bulan Ramadan, yang pegang mushaf cuma di Ramadan, ya, yang gelar sejadah hanya di bulan Ramadan. Itu yang namanya Ramadhaniyah. Wala takun Ramadhaniyah. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan dengan yang di luar Ramadan sama saja. Nah, maka nanti setelah Ramadan itu kita diperintahkan ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan, ya kan? Di antaranya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, itu sebagai penambah, penyempurna daripada amal-amal soleh kita. Jadi musim kebaikan itu, Bu, udah disediakan oleh Allah itu berturut-turut sebenarnya. Dari Rajab sampai Muharram itu adalah apa? Rangkaian daripada mawasimul khairat. Ya, jadi Rajab itu karena dia apa? Menjadi apa, Bu? Rajab itu bulan yang diharamkan oleh Allah. Asy-Syahrul Hurum itu salah satunya bulan Rajab. Ya, jadi bulan yang diharamkan kan 4. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, jadi Rajab itu diletakkan di awal atau terpisah dari yang 3. Hikmahnya adalah supaya berurutan mawasimul khairat itu. Rajab, datang bulan Sya'ban, yang bulan di situ banyak orang melalaikan bulan Sya'ban. Ya. Yang di situ justru Allah Subhanahu wa taala angkat semua amal kita. Makanya Nabi itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, setelah bulan Ramadan yang paling sering Nabi berpuasa bulan Sya'ban. Ya. Nah, itu bulan Sya'ban menjadi musim kebaikan. Datang Ramadan yang penuh dengan bonus ampunan tadi, berkah. Ya. Datang Syawal. Syawal kita diperintahkan untuk puasa tadi, ya. Yang sebagai pelengkap, kalau kita lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama artinya dengan kita berpuasa setahun penuh. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan, ya, kemudian dia menambahkan, menyempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti dia berpuasa apa? Sepanjang tahun. Bagaimana hitung-hitungannya?
hitung-hitungannya adalah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Puasa Ramadan berapa hari, Bu? 30. Ya, digenapkan 30. Walaupun kita puasanya 29, tapi dihitunglah itu menjadi 30. Kalau 30 kali 10 berapa? 300. Puasa Syawal 6 hari. 6 dikali 10 60. Maka pahalanya setara dengan 360 hari. Setahun kan 360 hari. Setahun itu dari 360 hari. 65 ya? Oke, 365, sorry. 365 plus daripada puasa-puasa yang lainnya. Belum Senin, Kemis dan seterusnya. Ya. Maka 60 ya bisalah dibulatkan itu menjadi 65 itu masuk ke dalam yang 10 tadi itu. Ya. Jadi itu hitungannya kenapa dikatakan orang berpuasa Ramadan ditambah Syawal sama seperti dia berpuasa setahun penuh. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Lalu kenapa keistimewaannya apa Ustaz Ramadan itu kan puasa ya maksudnya sampai Allah bilang puasa itu ibadah untukku, sementara ibadah yang lainnya untukmu. Jadi itu isinya apa Ustaz? Sangat istimewa. Iya. Apa istimewanya puasa sampai dikatakan apa as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, memang satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan itu kan puasa. Ya. Orang baca Al-Quran kelihatan dia baca Quran. Apalagi sholat kelihatan dia sholat. Ya, sedekah kelihatan. Ya, paling tidak sama orang yang ngasih, sama orang yang nerima ataupun yang lain bentuknya ada. Ya, haji ada, umroh ada. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Gitu. Puasa itu nggak ada yang tahu. Makanya orang yang berpuasa itu mau tidak mau dalam tanda kutip dia harus ikhlas. Ya. Karena pasti dia akan jalankan. Kalau dia tidak, dia harus jujur maksud saya. Ya, orang puasa itu dia harus jujur. Ya, kalau nggak jujur berarti udah batal puasanya. Ya, nah, maka apa yang menarik di sini, itu puasa itu menjadi ibadah yang tidak kelihatan, sehingga Allah yang akan membalasnya. Kalau selama dia beribadah yang tidak kelihatan itu dan paling panjang itu kan, ya, yang daripada ibadah mahdhah itu non-stop itu ya cuma puasa. Ya, kalau ibadah yang ghairu mahdhah ya mungkin berkeluarga, menikah itu kan yang sesuatu yang panjang sekali ibadahnya. Tapi kalau yang sifatnya mahdhah yaitu adalah puasa. Ya. Nah, ketika dia berpuasa itu imanan wahtisaban, dia berpuasa hanya betul-betul karena keimanan dan mengharap ridho Allah, disitulah Allah akan membalas puasa itu. Ya, jadi dibalas dengan balasan yang tidak terukur. Ya, jadi apa? Itu tidak apa istilahnya kalau kita itu unlimited lah itunya itu, pahalanya itu tidak ketahuan. Bonusnya tidak ketahuan, Allah yang membalasnya. Tapi kebalikannya, kalau ada orang yang berpuasa tapi puasanya itu dia tidak memanfaatkan puasa itu dengan sebenar-benarnya. Dia puasa tapi masih masih menggibah. Puasa tapi masih melakukan hal-hal yang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bertikai dengan tetangganya, dengan keluarganya. Dia berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang tidak ridhoi oleh Allah. Maka apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bedanya, Bu. Ya. Makanya yang penting itu adalah yang kita jaga dari puasa itu kualitasnya. Kualitas puasa kita. Ya. Betul-betul imanan wahtisaban atau tidak. Betul-betul mengharapkan ridha Allah atau tidak. Ya itu. Jadi jangan sampai rusak puasa itu pahalanya dengan amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada misalkan orang yang puasa, kalau kita sih enggak ya insyaallah. Ya. Dari habis subuh sampai maghrib pegangannya HP saja misalkan, ya, main game saja misalkan. Sah nggak puasanya? Sah puasanya. Ya, tapi apa yang dia dapatkan dari puasa itu? Ya hanya sebatas itu aja. Ya, dia nggak sholat. Ya ada orang puasa tapi nggak sholat. Ada aja orang yang puasa tapi tidak sholat itu. Kayak ember bocor ya. Ya, jadi maka itu yang harus kita perbaiki kualitasnya. Begitu, wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Baik, saya rasa cukup ya. Kalau sudah 5 detik dikasih kesempatan untuk bertanya nggak ada yang jawab, berarti udah cukup. Baik, insyaallah. Baik jemaah sekalian, kita tutup kajian kita ini insyaallah dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga puasa kita nanti menjadi puasa yang betul-betul mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin telah mendahului kita, ya, yang tidak bertemu lagi dengan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Allah jadikan kuburan mereka menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman daripada surga, dan mudah-mudahan nanti kelak kita akan dipertemukan dengan mereka di Jannatul Firdaus insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنتك جنة النعيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.